Selamat isuk-isuk, siang, sore, malam buat Sobat Srot yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik mesan. Seperti biasa saya akan menemani kalian dalam membacakan alur film yang pastinya rame, seru, memacu adrenalin meskipun kurang berfaedah. Nah, film yang akan saya bawakan kali ini berjudul Special Delivery. Menceritakan tentang seorang gadis yang menjadi kurir khusus bagi para orang-orang bermasalah. Sebelum ke alur cerita terlebih dahulu, saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Baok, ini dia Special Delivery. Selamat. Di awal film kita bertemu dengan seorang gadis bernama NH sedang ngantri di sebuah pelelangan mobil rongsokan. Dari wajah dan perawakannya nampak biasa-biasa saja, tapi kita akan lihat nanti apa yang bisa dia lakukan. Apa dia bisa berubah jadi Wonder Woman, Saraswati, atau bahkan seorang mantili. Ena sendiri bekerja pada seorang laki-laki setengah aki-aki bernama Tuan Baik. Jadi si Tuan Baik ini tidak hanya mengolah mobil-mobil rongsokan saja, tapi dia juga menerima jasa ojek khusus. Karena sudah terlampau dekat, baik NH ataupun Tuan Baik menganggap bahwa mereka adalah saudara. Sambil memberikan alamat, Tuan Baik memberitahu NH kalau malam ini mereka dapat klien. Singkat cerita, malam pun cedem, NH pergi ke tempat yang dimaksud dan muncullah dua orang pria kasus menghampiri mobil. Salah satu dari mereka sempat kesal dan ragu karena Tuan Baik memberi mereka kurir perempuan. Namun karena sudah tidak ada waktu lagi, mereka pun terpaksa masuk dan pertunjukan pun siap dimulai. NH berhasil mengelabui satu mobil setelah dia melakukan trik parkir yang luar biasa, kemudian mematikan mesin seolah-olah mobil terparkir sudah lama. Dan inilah momen spektakuler NH yang tidak akan bisa dilakukan oleh Michael Schumacher sekalipun. Nyalip kereta api. Misi selesai dan si klien memberikan bayaran. Selain uang bayaran, si klien juga mengiming-imingi NH uang agar NH bekerja di tempatnya. Namun NH menolak dan tetap membawa uang sogokan itu. Setelah mendapat uang banyak, Tuan Baik mengadakan syukuran dengan para pegawainya. Namun dia bingung karena pegawainya berasal dari India yang tidak boleh makan daging sapi. Sedangkan sebagian lagi berasal dari Bangladesh dan Pakistan yang tidak boleh makan daging babi. Daging bangkong atusnya tehnya. Di tempat lain, mantan pemain bisbol Kim Do-sik menjadi incaran polisi terkait kasus situs judi online-nya yang melibatkan para pejabat. Do-sik berniat kabur dengan anaknya ke Cina.
dengan mendatangi dahulu seorang agen pembuat paspor palsu bernama Gibang. Gibang juga menyarankan Dosik agar menaiki jasa ojek khusus agar Dosik bisa selamat dari kejaran polisi dan juga gangster yang mengejarnya. Kita ke bos gangster, Yongpil, yang marah-marah pada salah satu anak buahnya, di mana anak buahnya ini adalah rekan dari si Dosik juga. Tidak hanya mengambil uang di dalam berangkas, Dosik juga ternyata mengambil kunci keamanan bank yang di dalamnya terdapat uang 30 miliar won hasil dari perjudian. Yongpil menelepon Dosik untuk segera mengembalikan kunci keamanan itu atau dia sendiri yang akan menemukan Dosik. Keesokan harinya, Eunha kembali dapat tugas untuk mengantar seseorang ke pelabuhan Pyongyang. Awalnya Eunha menolak karena pekerjaan itu dari Gibang yang sering merugikan orang lain. Tapi karena Tuan Baik menjanjikan 50% dari hasil misi ini, akhirnya Eunha pun setuju dan mulai mempersiapkan diri untuk berangkat. 의정부 희망야구장 저녁 8시 의뢰인 사진이고 동승자 한 명. 애매한 상황일 때 Dosik dan anaknya yang lagi enak-enak makan seblak tiba-tiba mendengar suara mobil yang datang ke rumahnya. Sontak hal itu membuat Dosik keluar dan mengira itu adalah ojek khusus yang menjemputnya. Namun Dosik sadar ketika mobil yang datang lebih dari satu mobil. Dia pun kembali masuk ke dalam dan menitipkan kunci keamanan itu pada anaknya. Eunha sendiri baru datang dan menunggu di tempat yang sudah disepakati. Dosik menyuruh anaknya pergi terlebih dahulu dan mencari mobil dengan plat nomor 00 Ngagorolong. 전화하면 되잖아. 그치? Dia sendiri akan berusaha mendelay waktu dengan pura-pura sok berani melawan Yongpil. 아씨 너 왜 나한테 뒤통수 치냐? Setelah melihat ada dua paspor di rumah Dosik, Yongpil mencurigai kalau kunci keamanan itu telah diambil anaknya, sehingga dia menyuruh anak buahnya untuk mencari Suwon, anak si Dosik. Suwon yang baru tiba memohon Eunha untuk membuka pintu mobilnya. Eunha sempat menolak karena dia akan membawa penumpang sesuai foto yang diberikan bosnya. Namun karena melihat Suwon dikejar-kejar, akhirnya Eunha pun terpaksa membukanya. Eunha sempat berhadap-hadapan dengan si Yongpil dan kelihatannya akan terjadi adu banteng. Namun tiba-tiba Dosik muncul mengorbankan nyawanya sehingga membuat Eunha bisa kabur dengan leluasa. Sepanjang perjalanan Suwon hanya bisa menangis karena tak tahu kemana lagi dia harus pergi. Yongpil sekarang semakin yakin kalau kunci keamanan itu ada pada Suwon. Dan dia juga yakin kalau mobil yang menunggunya itu adalah mobil khusus yang sudah disiapkan Dosik untuk kabur. Yongpil kini menghubungi salah satu anak buah terbaiknya untuk mencari keberadaan Suwon dan juga Eunha. Kita ke Eunha yang begitu selesai misi, dia langsung aja pergi tanpa mempedulikan Suwon. Suwon yang memang sudah tidak punya siapa-siapa lagi, mau tidak mau harus terus mengikuti Eunha. Suwon memohon pada Eunha untuk terus bersamanya sampai ayahnya menghubunginya. Sampai-sampai dia menawarkan Eunha uang jika Eunha benar-benar membutuhkannya. Suwon ternyata belum tahu kalau sebenarnya ayahnya sudah tewas. Eunha menelepon Tuan Baik dan mengatakan kalau misinya berantakan dan dia hanya membawa seorang bocah. Satu-satunya cara agar dapat duit adalah mengamankan kantong si Suwon. 오케이 인건비는 벌어 잠깐만요. Berkat saran dari Tuan Baik, Eunha pun membawa Suwon pada rekannya si Atep untuk dititipkan. 일로 와 아저씨랑 가자 나한테 인사해야지 고맙습니다. Tapi sepanjang perjalanan, Eunha terlihat kaduhung atau menyesal
dengan apa yang telah dilakukannya pada Suwon. Apalagi ketika melihat uang yang banyak di kantong Suwon, Eun-ha yakin kalau ayahnya terlibat kasus besar dan dia merasa harus melindunginya. Eun-ha pun memutuskan untuk kembali yang kebetulan si Atep juga belum jauh dan lagi menunggu Suwon yang katanya lagi kebelet ee. Eun-ha kemudian menemukan Suwon lagi kesakitan akibat terjatuh ketika dia ingin melarikan diri. Selain sebagai ketua gangster, ternyata Si Yong-pil ini juga memiliki jabatan kapten di kepolisian. Dia membuat laporan palsu berdasarkan CCTV dengan menuduh Eun-ha sebagai pelaku pembunuhan Dosik dan membawa kabur anaknya. 김두식이 살해. 저 보조석에 아까 없던 애가 하나. Dia menyuruh anggotanya untuk segera pergi ke TKP agar memeriksanya. Hasan mengingatkan Yong-pil kalau tindakannya menyuruh kepolisian pergi ke TKP adalah riskan. Bisa-bisa status Yong-pil sebagai ketua gangster akan terbongkar. Tapi Yong-pil merasa bodoh amat kumangke sebab uang 30 miliar won tidak akan dia dapatkan sepanjang dia jadi polisi. Karena lelah dan sudah larut malam, Eun-ha akhirnya memutuskan untuk beristirahat di Oyo. Untuk jaga-jaga, Eun-ha membalikan telepon di kamar lain agar mengetahui jika ada orang yang mengincarnya. Dikarenakan Suwon salatri atau lapar, akhirnya Eun-ha pergi mencari makanan. Kita ke tempat Gibang yang kedatangan tamu tadi undang dan tanpa basa-basi menghajar mereka. Yong-pil tahu kalau Gibanglah yang telah membantu Dosik pergi setelah kemarin menemukan paspor palsu. Gibang mengaku kalau dia hanya membuatkan paspor palsu dan memesankan perahu saja. Soal ojek khusus itu sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Gibang hanya memberi sedikit bocoran saja kalau jasa ojek khusus itu selalu berganti-ganti mobil dan plat nomor. Yong-pil pun akhirnya menelepon anggota kepolisian untuk menyelidiki kasus pencurian mobil dan mencocokkan pelakunya. 야, 빨리 저 병원부터 빨리 가봐. Di basement mall, Eun-ha kembali mencuri mobil dan kabar pencurian itu langsung sampai pada Yong-pil. 따야지 따는데. Suwon akhirnya mengetahui ayahnya tewas setelah tak sengaja menonton berita olahraga. Sementara itu para polisi sudah sampai di hotel Eun-ha menginap berdasarkan CCTV yang mereka lihat di mall. Suwon yang terus-terusan menangis mengetahui ayahnya sudah tewas membuat para polisi semakin mudah menemukan kamar mereka. Ketika dibuka, di kamar itu tidak ada siapa-siapa. Hasan menyadari kalau Eun-ha ada di kamar lain setelah mendengar suara tangisan itu ada di telepon. 다른 거. Eun-ha sendiri keluar lewat kamar lain dan berpura-pura menjadi pelayan hotel. Namun sayang sekali Si Yong-pil yang kebetulan melihat Eun-ha langsung membututinya hingga ke lift. Sambil mengeluarkan pistol, Yong-pil berkata bahwa dia siap membayar jasa kurir Eun-ha dengan syarat dia harus menyerahkan Suwon. Namun dengan polontongnya, Eun-ha menjawab kalau gaji polisi tidak akan sanggup membayar pekerjaannya. Yong-pil langsung ngamuk dan mendolongkan pistolnya. Dia berkata bahwa dia hanya ingin mengambil miliknya yang telah diambil Dosik. Tapi tiba-tiba Suwon menggigit betis Yong-pil untuk kemudian Eun-ha yang beraksi selanjutnya. Sambil memperlihatkan kunci keamanan itu, Suwon berkata bahwa orang-orang jahat itu mencari benda ini. Apakah orang-orang itu akan berhenti mengejarnya jika dia memberikan kunci ini? Namun Eun-ha tidak menjawab dan malah sibuk mencari mobil lain untuk dia curi. Di sisi lain, kepolisian berhasil mendapatkan catatan riwayat Eun-ha yang ternyata berasal dari Korea Utara. Dalam catatan tersebut, Eun-ha ternyata tidak pernah satu kali pun berurusan dengan kepolisian. Dalam artian, dia selalu sukses menjalankan misinya tanpa jejak. Bersamaan dengan itu, ternyata kasus Dosik ini telah menyita perhatian Badan Intelijen Nasional atau BIN. Orang dari BIN bernama Han itu sama sekali tidak mempercayai dengan laporan polisi
yang mengatakan kalau Eunha adalah seorang pembunuh dan pencuri anak kecil. Eunha sendiri sedang berada di tengah jalan dan menelepon rekannya si Asip untuk tidak lupa memberi makan kucingnya si Podon. Suwon tiba-tiba keluar dan dia ingin Eunha membawanya ke tempat ibunya. Namun yang menjadi masalah adalah dia tidak pernah tahu apakah dia masih punya ibu atau tidak. Suwon pun menyuruh Eunha untuk mencari ibunya lewat kontak HP yang ada di handphonenya. Semua yang ada di teleponnya sama sekali tidak mengaku, tapi ada satu orang yang diam saja dan hanya menangis ketika ditelepon. Eunha akhirnya mendatangi orang tersebut yang ternyata seorang ucing gering atau PSK. Eunha yakin kalau Jarud ini adalah ibunya Suwon, meskipun wanita itu kekeh tidak mengakuinya. Itu terlihat ketika wanita ini menyuruh Eunha untuk menjaga Suwon dengan baik. Eunha panik karena melihat mobil dalam keadaan terbuka. Tapi tiba-tiba Suwon memeluknya dari belakang dan menanyakan kenapa Eunha tidak membawa ibunya. Suwon nekat ingin menelepon ibunya, namun Eunha melarangnya dengan merusak HP-nya. Eunha marah karena wanita itu tidak mengakui Suwon sebagai anaknya dan dia tidak pantas untuk dipanggil ibu. Yah, pantasnya dipanggil Jarud itu mah ya. Tapi Suwon balik marah dan bilang kalau dia tidak membutuhkan Eunha lagi. Di tengah percekcokan itu tiba-tiba 챙겨. 가져가. setelah lolos, Eunha kemudian berinisiatif untuk membakar jaketnya yang mengakibatkan sensor kebakaran yang ada di basement itu mengeluarkan air, sehingga membuat mobil yang membawa Suwon tergelincir. Eunha mengambil alih mobil itu, namun tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun Eunha sangat lihai menyetir mobil, Eunha bahkan nyaris tewas karena terus-terusan didorong dari depan oleh anak buah si Yongpil. Dia menyorotkan lampu kicep yang membuat anak buah si Yongpil itu silau dan terjatuh ke bawah. Namun setelah itu Eunha malah balideg dan akhirnya pingsan. Sambil menangis, Suwon meminta bantuan pada setiap mobil yang lewat. Namun karena tidak ada yang peduli, akhirnya Suwon nekat lari ke tengah jalan dan berhasil menghentikan satu mobil. Perempuan pengendara mobil itu mau membantu setelah Suwon mengiming-imingi uang yang banyak. Nyonya Han kembali menelepon Yongpil dan mengutarakan ketidakyakinannya kalau Eunha adalah seorang pembunuh dan penculik anak-anak. Berdasarkan para saksi yang melihat kejadian semalam, Suwon rela meminta bantuan orang-orang ke tengah jalan demi untuk membawa Eunha ke rumah sakit. Dalam artian, kalau Eunha adalah penculik, tentu saja Suwon akan kabur ketika mengetahui Eunha telah pingsan. Sadar kejahatannya mulai tercium bin, Yongpil memutuskan pergi ke rumah sakit membunuh anak buahnya sendiri untuk menghilangkan jejak. Eunha yang baru siluman dari pingsannya mulai merasa menyayangi Suwon yang sejak malam tidur di pangkuannya. Eunha menelepon bosnya dan berharap bosnya itu memperbolehkan Suwon untuk tinggal di bengkel. Namun bosnya itu malah berencana untuk memindahkan Suwon ke luar negeri. Dia meminta foto Suwon sebagai pelengkap untuk membuat paspor palsu. 찍는다. 야, 둘, 셋. Suwon dan Eunha mulai menunjukkan keakrabannya dengan mengobrol sepanjang perjalanan. Singkat cerita, mereka pun sampai di bengkel, disambut asik dan juga tuan baik. Mereka berencana untuk menitipkan Suwon pada orang tua Asip di Pakistan. 이 중에 어떤 게 좋으냐? 뭐가요? 지 김서원이. Sambil memberikan kunci keamanan bank pada bosnya, Eunha sepertinya keberatan dan tak tega jika Suwon harus tinggal di Pakistan, mengingat nasib Suwon hampir sama dengan nasib dirinya yang tidak memiliki orang tua.
Di tempat lain, Yongpil sedang gencar-gencarnya mengumpulkan anak buahnya untuk mencari Eunha dan juga Suwon. Di sisi lain, para polisi dan anggota BIN yang lain menemukan barang bukti HP dan jam tangan Suwon di TKP. Barang bukti itu merekam percakapan terakhir antara Do-sik dan juga Yongpil. Agen Han tidak menyangka kalau pembunuh sebenarnya adalah Yongpil, sang polisi orowodol. Kembali ke Eunha yang lagi memberikan uang pada seseorang untuk menjaga Suwon selama perjalanan ke Pakistan. Sementara itu, Tuan Baek harus mengalami nasib buruk setelah Yongpil dan anak buahnya mendatanginya menanyakan Eunha dan juga Suwon. Tuan Baek memberikan sinyal bahaya pada Asip yang lagi bersama Suwon melalui mikrofon yang akan langsung terdengar oleh Asip. Asip pun segera menyembunyikan Suwon dalam bagasi mobil. Tuan Baek terus diinterogasi sambil disiksa oleh anak buah si Yongpil, tapi dia tetap tidak mau mengatakan di mana Eunha berada. Tapi ketika si Asip tertangkap dan disiksa, akhirnya Tuan Baek pura-pura kalau dia tahu di mana benda yang Yongpil cari selama ini. Tuan Baek kemudian membuka berangkasnya dan inilah yang terjadi. Eunha yang baru saja datang merasa curiga karena mendengar ada suara tembakan dari dalam. Yongpil bahkan menghabiskan seluruh pelurunya untuk membunuh Tuan Baek. Sebelum pada akhirnya dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu kunci keamanan bank. Agen Han juga dapat informasi kalau di tempat Tuan Baek telah terjadi kerusuhan dan ia meminta anggotanya untuk meminta bantuan polisi. Suwon yang sedari tadi ngumpet di bagasi mobil akhirnya berhasil ditemukan juga oleh salah satu anak buah si Yongpil. Eunha yang melihat bosnya tewas tak kuasa lagi menahan kesedihannya sambil memegang obeng. Sadar masih ada yang harus diselamatkan, Eunha kembali beraksi dengan cara mematikan saklar lampu dan mulai menghajar anak buah si Yongpil satu persatu. Momen itu juga dimanfaatkan Asip untuk menyelamatkan Suwon dengan cara memukul salah satu anak buah si Yongpil dengan kunci Inggris. Eunha akhirnya berhasil meloloskan diri dengan menerobos jendela dan mengambil sebuah mobil. Eunha kemudian terus memencet klaksonnya, berharap Suwon menghampirinya. Ya, Suwon sangat tahu kalau itu adalah kode dari Eunha. Dia pun keluar dan ikut bersama Eunha, meskipun dia sedih karena harus meninggalkan Asip yang sedang terluka. Yongpil kembali berhasil merebut Suwon dari Eunha. Yongpil sempat menyinggung kehidupan Eunha yang kabur dari Korea Utara dengan niat ingin memperbaiki hidup. Namun usaha Eunha seakan berantakan akibat melindungi bocah cilik ini. Yongpil ingin memastikan kalau Eunha akan selamanya hidup sendirian dengan melempar Suwon ke laut. Refleks, Eunha ikut menyeburkan diri ke laut meskipun dia sendiri harus tertembak dan tentu saja menancapkan obeng ke dada si Yongpil. Eunha sempat mendorong Suwon naik ke atas, tapi dia sendiri harus ikut tenggelam setelah si Yongpil tidak mau mati sendirian. Agen Han yang baru saja tiba di TKP hanya bisa gagarosira dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tenggelamnya Eunha ke dasar laut diikuti oleh sesuatu yang mungkin saja bisa membuat Eunha selamat. Ya, itu adalah sebuah kunci. Beberapa bulan kemudian, Suwon bisa meneruskan sekolahnya dan memiliki banyak teman yang bisa membuatnya bahagia meskipun harus tinggal di panti asuhan. 힘들었는데 홍아리는 집도 같아서 맨날 같이 놀아. Asip juga telah sembuh dan bisa kembali bekerja seperti biasa.
Suatu ketika karena keasikan menulis, Suwon akhirnya ketinggalan bis sekolah yang selalu biasa menjemputnya. Ia pun akhirnya harus berjalan kaki sambil diikuti oleh sebuah mobil. Karena penasaran terus diikuti, akhirnya dia mendekati mobil itu. Dan ternyata itu adalah Enha yang ternyata masih hidup. Mereka pun berpelukan dan sama-sama pergi ke sekolah. Film pun selesai. Oke, itu tadi rangkuman dari film spesial Delivery ya. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Pokoknya harus terhibur lah ya. Gak apa-apa dibilang maksa juga. Karena saya bikin konten ini juga karena terpaksa ya. Karena tidak ada lagi pekerjaan yang cocok buat saya selain nyopet dan bikin konten. Nyopet takut ketahuan, sedangkan konten takut gak laku. Tapi gak apa-apalah ya, yang penting ikhtiar dulu, berusaha dulu. Mudah-mudahan cocok dan bisa menghasilkan Pajero Sprott. Tanggal bating 10 we ya, kontrakan 200, kapal selam 2, istri 7. Udah cukup buat saya mah. Mudah-mudahan istri saya gak dengar ya kalau saya curhat di sini. Baiklah, karena kita sudah sampai di akhir acara, izinkan saya Andreas Bawok pamit dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.